Bab 278. Bunuh dia. Segera, berita menyebar bahwa Ozzy Taraf akan menghadiri pertemuan pertukaran forum. Itinerari dan rute sangat dirahasiakan. Tidak ada yang mengira Ozzy Taraf berani keluar saat ini, jelas dia mengirim kepalanya ke tangan Emre Cas. Itu juga berspekulasi bahwa ini adalah serangan balik keluarga Taraf untuk sepenuhnya memberantas bahaya tersembunyi dari Broken Sword. Karena kesempatan sekali seumur hidup semacam ini, Broken Sword pasti akan muncul. Semua orang telah melihat kegilaan Emre Cas dan dia sama sekali tidak takut mati. Pada hari itu, konvoi dengan kekuatan besar mengemudi di jalan raya dan Renal Godam duduk di sebelah Ozzy Taraf. Ekspresi kedua orang itu sama seriusnya dan mereka tidak berani ceroboh. Konvoi penjaga di kedua sisi memiliki 5 kendaraan dan lebih dari 30 pengawal, mengepung dan melindungi kendaraan Ozzy Taraf dengan ketat. Tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan. Tampaknya Emre Cas tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk berhasil, dan memilih untuk tidak beraksi. Tapi seperti Grey Z, mereka tahu bahwa Emre Cas pasti akan bergerak tanpa takut sedikit pun. Ketika konvoi mencapai lokasi penyelenggara, jalan di kedua sisi telah dibersihkan. Ozzy Taraf duduk di dalam mobil dan belum turun. Renal Godam turun dari mobil, mengamati sekeliling, mengangguk, dan lebih dari 30 pengawal segera membentuk lingkaran. Melindungi Ozzy Taraf di tengah. Sepertinya dia tidak berani keluar. Ozzy Taraf mendengus dingin. Tidak mungkin untuk tidak gugup, terutama antara hidup dan mati. Saat dia hendak masuk ke dalam stadion, tiba-tiba pengawal yang berjalan di depannya tiba-tiba berbalik. Ozzy Taraf kaget saat melihat wajah itu. Wajah itu terlihat sangat muda, tapi dia mengenali mata itu sebagai Broken Sword. Engah. Sebelum dia bisa bereaksi, Broken Sword mulai bergerak. Dia telah bersembunyi selama 3 hari penuh, dan hari ini adalah kesempatan terbaik. Pergelangan tangan Emre Cas bergerak, dan pedang patah terhunus dari pinggangnya, menikam Ozzy Taraf lurus. 2 pengawal di sekitarnya bereaksi sangat cepat, dan mereka segera melangkah maju untuk memblokir, dan pedang patah menebas kepalanya dengan pedang. Percikan darah. Ozzy Taraf berteriak kaget, darah memercik di wajahnya, menyebabkan jantungnya hampir copot. Jangan biarkan mendekat, halangi dia. Dia meraung. Didukung dengan cepat. Pengawal di sekitarnya bergegas maju tanpa rasa takut, menghalangi Ozzy Taraf di belakangnya. Mati kau. Broken Sword itu seperti iblis, memegang Broken Sword, membunuh 1 orang dengan 1 pedang. Darah terciprat dan sekitarnya tiba-tiba menjerit. Hanya dalam beberapa napas pengawal yang mati di bawah pedang patah itu, sudah 6 orang. Terlalu cepat, ini iblis. Emre Cas menatap Ozzy Taraf, seolah-olah hanya ada Ozzy Taraf di matanya. Jika dia tidak membunuhnya, dia tidak akan bisa membalas dendam saudaranya. Kong. Sebuah sosok tiba-tiba melontarkan belati menghantam bagian atas pedang Broken Sword, suara nyaring, percikan api menyebar. Emre Cas. Renal Godam meraung, membunuh. Hari ini, kamu harus mati. Emre Cas tidak mengucapkan sepatah kata pun, pergelangan tangannya bergetar, dan tubuh Broken Sword bergetar dengan keras mengabaikan Renal Godam, dan terus mengejar Ozzy Taraf untuk menusuknya. Renal Godam tidak bisa menghentikannya, Broken Sword menebas lengan Ozzy Taraf, dan dia bisa melihat tulang yang tebal. Kamu mencari kematian. Godam sangat marah. Di depannya Ozzy Taraf masih bisa terluka, yang memalukan baginya. Dia menyerang dengan panik, dengan kekuatan besar, menahan pedang patah, dan tidak pernah memberi kesempatan pada pedang itu. Ozzy Taraf terus mundur, berteriak dan memegangi lengannya, berteriak. Bunuh dia. Bunuh dia. Bab 279. Akhir Broken Sword. Bang. Renal Godam dan Emre Cas bertarung dengan sengit dalam sekejap. Orang-orang di sekitar tidak berani campur tangan sama sekali. Hampir tidak ada godaan, dan kedua orang itu langsung membunuh mata mereka. Emre Cas bertekad untuk membunuh Ozzy Taraf, matanya dingin, dan itu membuat orang terlihat ngeri dengan acuh tak acuh. Itu adalah tampilan yang mengabaikan segalanya, termasuk hidupnya sendiri. Bang, bang, bang. Gerakan pembunuh Renal Godam juga ganas dan ekstrim. Jika dia tidak bisa membunuh Broken Sword lagi hari ini, maka dia akan bunuh diri. Emre Cas sudah terluka, dan lukanya tidak ringan. Dia melawan Renal Godam dengan sisa kekuatannya, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Boom!
Emre Cas mundur 2 langkah, darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi tatapannya tetap tidak berubah dari awal sampai akhir. Mati. Renal Godam tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan serangannya kejam dan ganas. Dia ingin membunuh pedang patah, bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika dia harus mati. Dan Emre Cas juga ingin membunuh Ozi Taraf, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat membunuhnya hari ini. Tapi, lalu kenapa? Mati. Emre Cas meledak lagi, dan 2 cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Dia seperti kembali ke masa mudanya. Broken Sword menyerang, dan angin bertiup. Energi pedang melonjak memotong semuanya secara horizontal. Dengan momentum yang begitu kuat, bahkan Renal Godam tidak menyangka bahwa Broken Sword yang sekarat masih bisa menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Mundur. Cepat mundur. Lindungi Patriark. Lindungi Patriark. Pengawal yang tersisa, bergegas menghalangi untuk melindungi kepala keluarga Taraf, namun dibunuh 5 atau 6 orang satu demi satu oleh Emre Cas. Wajah Ozi Taraf menjadi pucat. Orang-orang di sekitarnya bahkan buru-buru menghindar, menyaksikan darah mengalir di tanah, menyaksikan lengan yang patah, bahkan beberapa kepala berguling-guling, beberapa dari mereka mau tidak mau muntah. Terlalu menakutkan. Bang! Tiba-tiba, Renal Godam menghantam tubuh Emre Cas dengan telapak tangan, dan segera terpental menjauh. Emre Cas berguling di tanah 2 kali, berlutut dengan satu lutut, kakinya gemetar. Pedang di tangannya belum dilepaskan. Mata itu sangat dingin, dia terluka di sekujur tubuhnya, dan wajahnya berlumuran darah, bahkan darah muncrat dari mulutnya. Mati. Emre Cas menggeram rendah, dan bergegas maju lagi. Tapi dia telah kelelahan sepanjang waktu, dan luka di tubuhnya bahkan belum sempat pulih, dan Renal Godam memberi beberapa luka lagi. Darah mewarnai jubah di tubuh Emre Cas menjadi merah, dan dia jatuh ke tanah tidak bisa bergerak. Tapi di tangannya, dia masih memegang erat pedangnya yang patah. Engah. Renal Godam mengambil langkah ke depan, dan belati di tangannya menusuk jantung Emre Cas dengan keras, mulutnya berkedut. Pada titik ini, udara sepertinya langsung membeku. Orang-orang di sekitar terdiam, tidak ada yang berani berbicara, bahkan bersuara. Suasana di tempat itu tampak membeku. Renal Godam juga terengah-engah, dengan beberapa luka di tubuhnya, dan wajahnya semakin malu. Dia tahu bahwa jika Emre Cas memilih untuk menyembunyikan diri dan muncul kembali setelah lukanya sembuh, maka keluarga Taraf mungkin tidak memiliki cara yang lebih baik untuk menangani Emre Cas. Emre Cas sudah mati. Dia jatuh ke tanah, matanya yang gelap masih menatap Ozi Taraf, dan pedang patah di tangannya masih mengarah ke Ozi Taraf. Tarik, tarik, Taraf berteriak, potong dia untukku dan beri makan anjing. Tubuhnya gemetar, dia hampir mati. Pedang patah ini benar-benar menakutkan. Bahkan mesku mereka membunuh Emre Cas, Master Grandi meninggal, tetapi keluarga Taraf menderita kerugian besar kali ini, dan banyak hal terungkap yang membuat mereka menanggung tekanan yang luar biasa. Ozi Taraf sangat marah. Segera, beberapa pengawal menyeret tubuh mati itu, bersiap mencari tempat untuk membuangnya. Menurut instruksi Ozi Taraf, dipotong dan diumpankan ke anjing. Mobil itu melaju ke pinggiran kota dan berhenti tiba-tiba. Siapa kamu? Pria di dalam mobil itu langsung melompat, dia tidak menyangka ada orang yang menghentikan mobilnya. Bab 280. Kutunggu di Rose City. Mereka tidak ingin memberikan mayat pedang patah kepada orang-orang di lingkaran tanah, juga tidak ingin memberikannya kepada siapapun. Jika keluarga Taraf ingin menghancurkan mayat itu, maka mereka harus melakukannya. Mayat itu, aku ingin mengambilnya, kami dapat menemukan cara untuk mengatasi pemakamannya sendiri. Tetapi orang yang berdiri di sana tenang dan bahkan tidak ingin berbicara lebih banyak dan mengeluarkan tanda langsung dari sakunya. Kakak tertua saya mengatakan, siapapun yang berani menghentikan, maka jangan salahkan jika kami bertindak tidak sopan. Dia berkata dengan enteng, tapi itu membuat beberapa pengawal tampak membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Berita kematian Emre Cas menyebar dengan cepat. Bagi banyak orang, kematian iblis pembunuh ini sangat menyenangkan. Tetapi, bagi banyak orang dengan kekuatan besar, mereka hanya mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan lebih pintar dalam melakukan sesuatu di masa depan. Kalau tidak, memelihara harimau bisa saja melawan tuannya sendiri. Kali ini, keluarga Taraf diperlakukan dengan sangat buruk dan harga yang harus dibayar sangat mahal.
Berita itu segera sampai ke Rose City dan sampai ke telinga Grey Z. Dia sudah menebak hasil ini sejak lama. Baiklah, kuburlah dia dengan baik. Grey Z meletakkan telepon dan tidak banyak bicara. Dia hanya bisa melakukan hal ini untuk senior yang baik hati ini. Dia tahu bahwa jika Broken Sword sembunyi dan bertindak sebagai pembunuh tersembunyi, yang secara khusus menargetkan keluarga Taraf akan hidup dalam kegelapan dalam 10 tahun. Tapi Emre Chas bukanlah orang seperti itu, dia adalah pedang yang sangat lurus. Dia hanya akan membalas dendam dengan caranya sendiri, bahkan jika dia akan mati pada akhirnya. Alasan Grey Z rela menyelamatkan tubuhnya adalah karena suasana, sungai, dan danau yang sulit dilihat. Keluarga Taraf ini celah untuk masuk ke utara. Dia duduk di sofa dan menyipitkan matanya. Master Grandi, Anda tidak ragu untuk membuka lubang ini untuk saya, hanya karena saya melindungi putri Anda. Grey Z tahu siapa putri Master Grandi itu, tetapi dia tidak melakukan apapun. Dia tahu bahwa Master Grandi tidak ingin putrinya tahu apa-apa, keinginan terakhirnya adalah agar putrinya bisa menjadi orang biasa, tanpa kebencian, dan menjalani kehidupan yang normal, aman dan stabil. Grey Z dapat membantunya melakukan ini. Saudari Cynthia. Grey Z memanggil Supervisor Hari. Saya Grey Z, gadis yang melamar pekerjaan itu, Sinta Grandi, Dara dan saya merasa dia cukup baik, jadi kamu dapat mengatur posisi yang cocok untuknya. Menutup telepon, Grey Z berdiri. Dia berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit, dengan merendahkan menghadap ke kota Rose City. Kota besi ini, kawasan terlarang ini, akan selalu ada pasang surut, tapi bagaimanapun baru dimulai. Keluarga Taraf, aku di Rose City, menunggumu. Saat itu, keluarga Taraf. Ozzy Taraf masih memiliki wajah yang suram, sisa pedang telah mati, dan mayat dipotong untuk memberi makan anjing itu, tetapi dia masih bingung. Bukan hanya banyak anggota keluarga Taraf yang terbunuh, tetapi juga Master Grandi mengungkap beberapa hal, yang membuat keluarga Taraf menjadi lemah dan kehilangan banyak dukungan. Selain itu, kekuasaannya di lingkaran bawah tanah kota provinsi Flowerix hilang hari ini, sumber pendapatan keluarga Tarafnya jadi lebih sedikit. Dia membenci Master Grandi dan Emre Chas di dalam hatinya, hingga serasa ingin menggalinya lagi dan mencambuk mayatnya dengan keras. Aku dengar Master Grandi masih punya anak perempuan. Mata Ozzy Taraf berkedip-kedip. Keluarga Tarafku hampir 20 orang tewas, sementara putri Master Grandi masih ingin hidup. Renal Godam berdiri di sana tanpa berbicara. Dia memiliki luka di tubuhnya dan bertarung dengan Broken Sword. Bahkan jika ia menghadapi Broken Sword dengan hati yang fana, jangan pernah berpikir untuk mundur. Keluarga Taraf memang kalah banyak kali ini. Apakah itu Master Grandi atau Emre Chas, mereka telah makan sepotong daging di keluarga Taraf, membuat wajah keluarga Taraf malu. Bab 281. Putri Master Grandi. Bagaimana Ozzy Taraf bisa menelan kerugian ini? Mendengarkan niat Ozzy Taraf, yang ingin mencari dan membunuh putri Master Grandi, Renal Godam merasa itu tidak perlu. Baik Master Grandi maupun Emre Chas sudah meninggal, hal ini harus dilupakan. Jika kamu memperbesar masalah ini, dia khawatir keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Tapi Ozzy Taraf adalah kepala keluarga, dia harus mendengarkan apa yang dia katakan. Biarkan Arnold Godam menangani masalah ini, dan kamu memulihkan luka secepat mungkin. Ozzy Taraf melirik Renal Godam. Jika tidak ada Renal Godam kali ini, keluarga Tarafnya akan kehilangan lebih banyak lagi. Terima kasih, kepala keluarga. Renal Godam berkata, Arnold Godam bisa melakukan hal semacam ini. Sebagai murid kebanggaannya, Arnold Godam, yang baru berusia 30 tahun sekarang, sudah menjadi master dari generasi muda, seperti Rano Watson. Perbedaan antara mereka tidak besar. Memintanya untuk berurusan dengan putri Master Grandi adalah berlebihan. Tapi bisa menunjukkan wajahnya di depan Ozzy Taraf dan memberikan kontribusi bukanlah hal yang buruk. Selain itu, Ozzy Taraf mengubah postur tubuhnya, lukanya sangat menyakitkan sehingga dia sedikit mengernyit. Sekarang lingkaran bawah tanah kota provinsi Flowerix adalah sebongkah pasir lepas, yang dianggap tidak dimiliki siapapun. Beberapa lawan lama semua mengincarnya. Itu pernah menjadi milik keluarga Tarafnya. Mengapa harus mencurinya lagi dari orang lain? Saat lukamu sembuh, ayo kita jalan-jalan.
Aku masih harus mengambil kembali barang-barang dari keluarga Taraf. Kali ini keluarga Taraf sangat menderita. Untuk memblokir beberapa mulut, dia bertukar banyak sumber daya. Harga ini tidak dapat dikompensasikan dengan uang. Ya, Renal Godam tidak banyak bicara dan mundur. Kembali ke kediamannya, Arnold Godam sudah menunggu di sana. Dia menebak bahwa kepala keluarga akan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dengan karakter Ozzy Taraf, rumput dan akar harus dipotong sampai habis. Master Arnold Godam berusia 30 tahun, tinggi, dengan momentum luar biasa, dan dia adalah pria galak yang terkenal di utara. Beberapa orang tak berani memprovokasi dia, apalagi Renal Godam masternya. Kepala keluarga memiliki sesuatu untuk dilakukan olehmu. Saya yakin kamu sudah mengetahuinya. Renal Godam sangat puas dengan muridnya sendiri. Dia mengangkatnya dan mengadopsinya sejak dia masih kecil, dan memperlakukannya sebagai putranya sendiri. Bunuh putri sialan Arya Grandi. Arnold Godam mencibir. Arya Grandi mengira dia memiliki pengaturan yang sempurna, tapi aku masih bisa menemukannya. Renal Godam mengangguk tanpa bertanya terlalu banyak. Hati-hati, Floweriks sedikit berantakan sekarang, jangan ceroboh. Jangan khawatir, guru, saya tahu itu di dalam hati saya. Arnold Godam berjanji, tapi dia menghina di dalam hatinya. Apa yang bisa mengancamnya di provinsi pesisir kecil? Satu-satunya Broken Sword yang bisa mengancamnya telah mati di bawah tangan Master Renal Godam. Sekarang prestise Renal Godam telah membroder geraikat pesat di utara, bagaimana dia sebagai seorang murid bisa mempermalukan masternya. Selama dia mampu melakukan hal-hal yang disuruhkan oleh kepala keluarga, maka pertempuran berikutnya di lingkaran bawah tanah kota provinsi Floweriks dapat memungkinkan dirinya untuk berpartisipasi. Arnold Godam bahkan tahu bahwa Renal Godam dengan sengaja menjadikannya agen baru keluarga Taraf di kota provinsi Floweriks. Gantikan Master Grandi dan dapatkan kembali kendali atas lingkaran bawah tanah kota provinsi Floweriks. Renal Godam mengatakan beberapa patah kata, lalu tidak berkata apa-apa lagi, dan kembali ke rumah untuk beristirahat. Dia harus pulih dari luka-lukanya secepat mungkin. Di utara ini, dia hidup di antara serigala, harimau, dan macan tutul. Posisi keluarga Taraf agak memalukan sekarang. Jika dia gagal mendapatkan kembali kendali atas lingkaran bawah tanah kota provinsi Floweriks, kekuatannya mungkin akan mundur beberapa tahun, dan dia memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan. Master Grandi, aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi begitu kejam. Mata Renal Godam dingin. Aku hampir dibunuh olehmu. Sangat disayangkan bahwa orang yang pada akhirnya akan hidup adalah dirinya sendiri. Bab 282. Pegawai baru. Lingkaran bawah tanah kota provinsi Floweriks telah disusupi baru-baru ini. Jelas sebagian besar dari mereka berasal dari utara, tetapi ada juga lingkaran bawah tanah lain di selatan, yang ingin mencoba peruntungan. Tapi begitu mereka menemukan jejak utara, mereka semua mundur dengan patuh. Beberapa pesaing mulai bertarung secara diam-diam untuk menguasai lingkaran bawah tanah, dan ada beberapa konflik kekerasan. Hal ini menyebabkan turbulensi terus-menerus di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Rose City tidak menanggapi. Kota itu jadi seperti surga kecil, terlepas dari dunia. Reputasi tanah terlarang di daerah pesisir selatan sudah menyebar, belum lagi bagaimana daerah pesisir selatan saat ini bisa dibandingkan dengan kue sebesar itu di ibu kota provinsi. Pikiran Grey Z dihabiskan setiap hari dengan darah Syam. Kadang-kadang, ketika dia punya waktu, dia pergi ke tempat pelatihan pinggiran kota untuk menginstruksikan mereka untuk berlatih. Sekarang ini, tempat latihan tahap kedua, meraung keras. Hanya melihatnya saja sudah menakutkan. Pelatihan semacam ini sangat mematikan. Bahayanya sangat besar. Jika Anda tidak berhati-hati, cedera tidak bisa dihindari, dan nasib buruk bahkan bisa mengambil hidup Anda secara langsung. Tapi jumlah orang di tempat latihan tidak pernah berkurang satupun. Setiap orang bertekad, tidak ada yang mau ketinggalan apalagi tersingkir. Di belakang mereka, tidak tahu berapa banyak orang yang mau mengisi, siapa yang berani mengendur. Ingin tahu bagaimana rasanya mencapai puncak. Ingin mengikuti kakak dan berdiri di puncak dunia. Ingin tahu seberapa kuat aku. Berlatihlah untukku. Jika kamu tidak bisa meningkat, berlatihlah sampai mati. Sekelompok orang ini bisa disebut orang gila.
Bahkan pejuang satu dari sejuta yang telah dilatih Grey Z, dia khawatir mereka akan hormat ketika mereka melihat orang-orang ini. Syam Group, beberapa proyek di ibu kota provinsi sudah mulai beroperasi, dengan manfaat yang baik dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dapat diperkirakan bahwa tidak akan lama lagi Syam Group bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di ibu kota provinsi. Dara sangat senang, menggosok lehernya dengan lembut. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, sekarang dia ingin mandi, makan enak, dan pulang untuk tidur. Pergi ke pemandian air panas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Grey Z yang sedang bersandar di sofa. Bahuku sakit sekali. Oke, ayo pergi. Grey Z tersenyum dan mengangguk. Dua orang berjalan keluar kantor, dan beberapa karyawan juga sedang membersihkan kantor, bersiap-siap pulang kerja. Nona Syam, Brother Grey. Beberapa karyawan menyapa. Semua orang telah bekerja sangat keras, bekerja lembur sampai larut malam. Ayo pergi ke pemandian air panas bersama-sama, dan lakukan spa. Grey Z tersenyum. Aku mentraktir kalian. Matanya menyapu, dan dia berhenti pada karyawan wanita baru selama 2 detik. Kamu ikut juga. Ini bukan hanya bagi pegawai lama. Pegawai perempuan itu sedikit terkejut, dan ada cahaya gembira di matanya. Ya, terima kasih Kak Grey. Terima kasih Nona Syam. Kakak Sinta Grandi, ayo kita pergi bersama. Biar ku beritahu, Brother Grey baik. Aku ingin tinggal di Syam seumur hidupku, hehe. Hidupku tidak cukup, aku harus menyuruh anakku bekerja keras untuk masuk ke keluarga Syam setelah aku punya anak. Apakah aku akan datang ke Brother Grey untuk memohon? Beberapa anggota staf wanita mengobrol. Di depan Grey, mereka tidak terlalu serius karena mereka semua tahu bahwa Grey itu baik dan menjaga gadis-gadis migran seperti mereka dengan baik. Kamu terlalu berlebihan, apakah kamu ingin dipotong gajimu? Aku adalah manajer umum. Dara Syam sengaja menjaga imagenya, tetapi semua orang tahu bahwa Dara memiliki temperamen yang lebih baik secara pribadi. Selain itu, keluarga Syam, aku yang punya keputusan terakhir. Bab 283. Jatuh cinta. Dara benar-benar memiliki keputusan akhir di rumah mereka. Presiden Syam, biarkan saya membawa tas Anda. Kulit Presiden Syam lebih baik hari ini, dan semakin indah. Presiden Syam, Dewi saya. Beberapa karyawan wanita segera berlari ke arah Dara Syam dan menyanjung. Saat bekerja, Dara sangat serius mengatakan bahwa 1 adalah 1 dan 2 adalah 2, tetapi secara pribadi, dia mudah didekati. Lagi pula, dia tidak terlalu tua. Jika dia selalu menjaga wajahnya dan berpura-pura dingin, itu bukan miliknya sama sekali, gaya. Grey Z membawa Dara Syam dan beberapa karyawan wanita itu langsung ke pemandian air panas di klub rekreasi. Hehe Presiden Syam, kolam kita tidak besar, jadi jangan gabung sama kita. Iya, kolam Brother Grey besar tuh. Ayo berenang dulu, terima kasih Brother Grey. Beberapa pegawai perempuan sangat pintar, dia mendorong Dara Syam ke sisi Grey Z, dan buru-buru berlari ke kolam sebelah. Grey Z sangat puas dan tidak menyia-nyiakan waktunya untuk memperlakukan mereka dengan baik. Dara benar-benar tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya sedikit merah. Tidak ada yang tahu ini, dan terlihat adalah 2 hal yang berbeda. Sekarang gadis-gadis ini tahu bahwa dia mandi di kolam air panas dengan Grey. Apa yang kamu lihat? Masuk. Dara tidak bisa menahan erangan ketika dia melihat Grey Z menatapnya dan tersenyum. Bagaimanapun, dia mengambil keputusan, keduanya berada di satu sisi, sehingga Grey Z tidak akan tergesa-gesa lagi dan ingin mengukur berapa panjang kakinya. Pada waktu bersamaan, di kolam renang sebelah, beberapa karyawan wanita bersenandung dengan gembira. Sangat nyaman. Saya lebih suka bekerja lembur setiap hari, selama Brother Grey meminta saya untuk mandi air panas. Kamu cantik sekali, mau jadi bohlam setiap hari. Hati-hati potong gajimu. Dia membuka mulutnya dan mengobrol lagi. Sinta Grandi, yang baru saja tiba di Syam Group, tidak terbiasa dengan suasana kerja Syam Group. Di beberapa perusahaan tempat dia dulu bekerja, perjuangan di kantor sangat serius, setiap orang takut disaingi oleh orang lain dan mengambil sumber daya mereka sendiri. Intrik dan trik membuatnya merasa sangat lelah.
Setelah mengundurkan diri, seseorang merekomendasikannya untuk datang ke daerah pesisir selatan untuk pembangunan, mengatakan bahwa ada banyak peluang di daerah pesisir selatan, jadi dia memilih untuk datang ke daerah pesisir selatan, dan bahkan mencoba mengirimkan resumenya ke Syam Group yang terkenal. Dia tidak berpikir akan diterima. Dia bahkan lebih terkejut setelah bergabung, dia menemukan bahwa suasana kerja perusahaan terlalu bagus untuk dipercaya. Gaji yang menguntungkan, rekan kerja memiliki tujuan yang sama, dan sangat bersatu. Mereka semua ingin berkontribusi bagi Syam, dan mereka semua ingin melakukan yang terbaik untuk membantu perkembangan Syam. Mereka adil dan hanya mengandalkan kemampuan kerja mereka sendiri untuk memperjuangkan segalanya. Dia langsung jatuh cinta padanya. Hari ini, sebagai manajer umum perusahaan, serta bos, mereka bahkan mengundang karyawannya untuk mandi air panas dan melakukan spa. Sepertinya clubhouse ini tidak kalahkan. Saudari Grandi, bagaimana menurutmu? Melihat Sinta Grandi diam-diam berendam di pemandian air panas dan tidak berbicara, Mita Chan berkata, "Jangan gugup, biasakan saja dengan keluarga Syam, semuanya rukun. Ketua dan manajer umum, dan Brother Gray orang yang baik." Petik 2. Sinta Grandi mengangguk. Dia tahu bahwa hampir setiap karyawan memberi sambutan hangat untuk Ketua Harvey Syam dan manajer umum Dara Syam. Sekarang ada Gray Z, Brother Gray di mulut mereka cukup baik. Brother Gray ini, apakah suami Presiden Syam? Ya, Mita Chan mengangguk. Di masa lalu banyak orang masih merasa bahwa Nona Syam menderita karena dijodohkan dengan Brother Gray yang tak jelas asal-usulnya. Sekarang dia pasrah lihat. Saya berharap sayalah orang yang menderita itu. Ngomong-ngomong, bintang tiba-tiba muncul di matanya. Saudara Brother Gray adalah idola saya. Dia terlihat seperti kekasih dalam mimpi saya. Jika saya ingin mencari pacar, setidaknya 1/10 dari kebaikan Brother Gray. Tidak, ratusan. 1 bagian. Bab 284. Sebatang kara. Sinta Grandi tercengang. Gray ini sangat bagus. Dia tahu bahwa ambang batas untuk memasuki Syam Group tidak rendah. Berbicara tentang Mita Chan dan yang lainnya, mereka semua adalah gadis yang sangat baik. Tetapi saat ini, dia benar-benar penggemar kecil. Anda tidak bisa mengatakan ini di depan Nona Syam. Sinta Grandi buru-buru mengingatkannya sebagai seseorang yang telah bekerja di tempat kerja selama beberapa tahun. Jangan takut, Mita Chan berkata langsung. Semua orang berani berbicara karena semua orang tahu bahwa Brother Gray hanya memiliki Presiden Syam di matanya. Bahkan jika itu peri, dia tidak akan pernah meliriknya. Sinta Grandi kaget, di dunia ini, ada pria yang berdedikasi dan penuh kasih sayang begitu, yang memang mengagumkan. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia penasaran tentang Gray Z dan semakin dia mengaguminya. Dia mengagumi kemurahan hati dan kebaikan sejati Dara, serta budaya perusahaan yang positif dari Syam Group. Dia merasa bahwa dia berada di tempat yang tepat. Mungkin, dia ditakdirkan untuk tinggal di daerah pesisir selatan, meskipun tidak ada keluarga di sini, dia bisa merasa hangat. Setelah berendam di pemandian air panas, sekelompok wanita cantik itu melakukan spa untuk menjaga kulit mereka. Itu karena Gray mentraktir, kalau tidak mereka tidak akan sanggup datang ke tempat kelas atas seperti ini. Di pintu masuk clubhouse, Mita Chan dan yang lainnya berdiri berbaris, membungkuk dengan sengaja, mengucapkan terima kasih. Terima kasih bos. Jangan main-main. Gray Z tidak bisa tertawa atau menangis. Ketika seseorang melihatku, mereka akan berpikir aku melakukan sesuatu pada kalian. Dia lalu memanggil, seorang pengemudi segera berlari. Mita Chan, kalian naik saja mobil di sana dan biarkan sopir mengantarmu kembali. Ingatlah untuk tidak terlambat besok. Gaji kamu akan dipotong jika kamu terlambat. Tidak ada diskusi. Ya, bos. Selamat tinggal Nona Syam. Beberapa orang masuk ke dalam mobil. Semua ceria seperti burung pipit kecil. Di mana kamu tinggal? Gray Z menoleh untuk melihat Sinta Grandi lagi. Saya tidak tinggal jauh, jadi saya naik taksi untuk pulang. Petik 2. Sinta Grandi berkata pada dirinya sendiri ketika Gray Z mendengarnya, dan berkata dengan senyum tergesa-gesa. Jawabanmu itu bukanlah apa yang saya tanyakan, saya bertanya di mana Anda tinggal. Kata Gray Z. Jika Dara benar-benar masih di sini, dia akan salah paham berpikir Gray Z punya ide lain.
di sisi East Street, masuk ke dalam mobil. Gray Z memberi isyarat. Kebetulan ada beberapa masalah pekerjaan, dan Dara selalu ingin berbicara dengan kamu. Ketika menyangkut masalah pekerjaan, Sinta Grandi tidak menunda lagi. Pergi ke kursi belakang dan duduk bersama Dara Syam. Baru saja di kolam pemandian air panas, Gray Z telah memberitahu Dara Syam tentang identitas asli Sinta Grandi, dan juga memberitahunya bahwa Master Grandi sudah mati. Minta tolong untuk menjaga Sinta Grandi. Dara benar-benar gadis yang cerdas. Dia mengerti bahwa Master Grandi tidak ingin Sinta Grandi tahu, jadi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya berpikir dalam hatinya bahwa Sinta Grandi harus tinggal di daerah pesisir selatan dan tinggal di Syam Group. Dia tahu bahwa Sinta Grandi sebatang kara sekarang, sendirian dan tidak berdaya. Keduanya seperti saudara perempuan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin spekulatif mereka. Setelah berbicara tentang pekerjaan, mereka berbicara tentang makanan, kosmetik, dan akhirnya mereka juga menyukai mainan boneka. Gray Z mengemudikan mobil dengan tenang, terlepas dari apa yang sebenarnya dibicarakan Dara dengan Sinta Grandi. Dia berani memberitahu Dara Syam kebenaran tentang beberapa hal, mengetahui bahwa Dara benar-benar bisa menanganinya. Gray Z sesekali melirik ke kaca spion, bukan ke Sinta Grandi apalagi Dara Syam. Itu melihat ketika orang-orang yang mengikuti mereka masih terus mengikuti. Bab 285. Dibuntuti. Lewat pukul 10, masih banyak kendaraan di jalan. Gray Z tahu bahwa mobil hitam itu selalu menjaga jarak darinya. Tak seorang pun di daerah pesisir selatan yang berani mengikutinya, yang jelas yang datang ini bukan dari daerah pesisir selatan. Gray Z tidak mengubah ekspresinya, tersenyum dan berkata, "Efisiensi produksi dari pabrik di pinggiran kota sangat tinggi, tetapi kami pikir itu harus memungkinkan untuk lebih meningkatkan output. Saya telah membaca resume Anda. Aspek ini adalah jurusan Anda, jadi Dara ingin memberikan tanggung jawab ini kepada Anda. Bagaimana menurut Anda?" Sinta Grandi terkejut, mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Tidak lama setelah dia datang ke Syam Group, apakah Gray dan yang lainnya begitu percaya dirinya? Bisakah aku? Aku harus bertanya padamu. Gray Z tersenyum. Sinta Grandi tidak bisa mempercayainya, dan menatap Dara Syam lagi. "Saya percaya pada kemampuan Anda." Dara Syam juga mengangguk. "Saya telah membaca kinerja Anda di perusahaan Anda sebelumnya. Saya pikir ada sedikit tantangan bagi Anda, tetapi itu pasti bisa dilakukan." Sinta Grandi menarik napas dalam-dalam. "Terima kasih Nona Dara Syam atas kepercayaannya, dan terima kasih Brother Gray. Aku akan menerimanya." Dia tidak ingin mengecewakan kepercayaan Dara Syam dengan Gray Z. Dia belum pernah bertemu hal seperti itu sebelumnya, dan dia bahkan tidak bisa memikirkan bos seperti itu. Sungguh luar biasa dipercaya oleh orang lain. "Kami mengizinkan Anda bergabung dengan Syam Group karena kemampuan Anda di bidang ini, jadi kami yakin," kata Dara Syam. Dia melirik Gray Z. "Jika posisinya berubah, gajinya juga akan berubah. Kembalilah dan pertimbangkan gaji spesifiknya, dan beritahu aku hari lain." "Nona Syam tidak perlu berubah." Sinta Grandi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia sekarang sudah berubah. Gajinya sudah sangat tinggi, belum lagi dia belum membuahkan hasil. "Saya sangat puas dengan gaji saat ini, dan saya ingin berprestasi dulu." Bagaimana dia bisa menaikkan gajinya tanpa ada hasil? Dia tidak akan melakukannya. Sinta Grandi benar-benar terkejut. Sebagai orang yang sudah lama bekerja, dia tahu lebih baik dari orang lain betapa menyentuhnya dipercaya oleh bosnya dan mendelegasikan tugas yang begitu penting. Yang terpenting sekarang adalah membuat prestasi. Dia tiba-tiba mengerti betapa kuatnya budaya perusahaan dari Syam Group. Dia benar-benar terinfeksi hanya dalam beberapa hari. "Tidak apa-apa, selama kamu berprestasi, Syam tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku bisa menjamin itu," kata Dara Syam. Gray Z melirik ke kaca spion dan berkata dengan ringan, "Pekerjaan ini relatif sulit dan Anda mungkin perlu tinggal di pabrik untuk waktu yang lama, sehingga Anda dapat meninggalkan rumah yang Anda sewa dan pindah ke pabrik. Kondisi asrama di sana sangat bagus." Petik 2. "Tidak masalah." Sinta Grandi mengangguk. "Mari kita bawa kamu ke sana dulu, dan jika kamu punya kebutuhan, kamu bisa membahasnya."
Gray Z memberi arahan dan langsung membawa Dara Syam dan Sinta Grandi ke pinggiran kota. Dara benar-benar terkejut, apakah dia sangat khawatir. Meskipun masalah ini dinegosiasikan untuk memberi alasan bagi Sinta Grandi untuk tetap tinggal. Tapi sepertinya terlalu mendesak. Jam berapa sekarang? Ini sudah malam. Tetapi ketika Gray Z melakukan sesuatu, Dara benar-benar tidak bertanya, dia tahu Gray Z dengan baik. Dan Sinta Grandi tidak punya pendapat. Saat ini, darahnya mendidih. Senang sekali bisa mengunjungi pabrik, besok dia bisa segera mengambil jabatannya dan mulai bekerja lebih awal. Gray Z melaju ke pinggiran kota, dan mobil di belakangnya melaju lebih jauh. Sepertinya dia sedikit terkejut dengan rute mengemudi mobil di depan, tetapi dia tidak ragu-ragu dan terus mengikutinya.